makin berasa panas dan sebagainya kita sudah rasakan. Di luar Semarang kita mendapati bahwa petani kita juga sangat susah karena tidak lagi bisa ritme bertani atau pranoto mongso tani, penataan waktu bertanam itu sudah tidak lagi konsisten. Saatnya menanam tidak tersedia air atau kemarau, kering. Bahkan saatnya panen itu airnya tidak bisa dikeringkan karena nanam padi itu kan harus ada penggenangan dan pengeringan. Dalam kondisi cuaca yang berubah ini, beberapa atau banyak kasus saatnya panen yang mestinya lahannya dikeringkan malah banjir, sehingga bulir-bulir biji padinya terendam dan dampaknya ya kalau tidak busuk ya berkecambah, sehingga tidak lagi bisa dikonsumsi dan petani merugi. Jadi itu juga kita rasakan. Secara ekologi, ya, program-program penghijauan, program-program penanaman juga kewalahan. Sebagaimana di KHDTK, kita menanam beribu-ribu tanaman, tetapi gilirannya tahun 2023 ada kemarau berat. Yaitu jangankan untuk mengairi, bahkan kita mendapati kebakaran hutan. Dan kebakaran itu meluas. Tidak hanya di KHDTK, tidak hanya di Semarang, bahkan secara nasional. Itu juga suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan iklim. Di luar negeri ada heat stroke, di serangan panas yang menyebabkan bahkan ribuan orang dalam kondisi eh, kefatalan, ada yang meninggal, ada yang stroke, ada yang eh, apa itu gangguan kesehatan secara luas, itu juga banyak tanda-tanda. Dari sisi sosial juga sama, jadi banyak sekali layanan-layanan kesehatan dan sebagainya yang terkait dengan perubahan iklim, munculnya penyakit-penyakit ISPA, termasuk yang dibebankan tambahannya itu ya memperparah fenomena kemunculan COVID. Jadi triple planetary crisis, ya, krisis planet kita dari 3 aspek. Jadi 3 aspek ini sangat substansial sehingga akan berpotensi mengancam masa depan manusia dan juga masa depan bumi kita. Jadi manusianya terus tumbuh, manusia terus memerlukan infrastruktur dan kehidupan, sementara sumber dayanya dieksplorasi, dieksploitasi untuk mengimbangi pertumbuhan. Jadi secara iklim, sekitar 50-75% dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa. Jadi di skala lokal, skala regional, global, itu terpengaruh semuanya. Ada negara yang dalam waktu dekat ini hilang sama sekali dari bumi. Mungkin ada yang tahu, saat ini negara itu masih menikmati kejayaan pariwisata, terutama pariwisata pantai, karena dia datarannya itu MDPL, ketinggian dari permukaan lautnya itu datar, bahkan sebagian di bawah permukaan laut, sehingga andalannya wisatanya itu wisata pantai, wisata beach. Penduduknya ya terutama dari keturunan India, tapi
100% Muslim. Meskipun di kegiatan wisata mereka juga mengizinkan para turis-turisnya itu untuk mengkonsumsi aneka bahan-bahan narkoba, ya terutama alkohol. Tapi tidak boleh di tempat terbuka, harus di tempat tertutup. Nah, negara itu ada yang tahu? Maldives. Maldives. Karena memang daratannya sedikit sekali, lebih banyak lautnya, ketinggian muka laut juga sangat dangkal, sehingga rawan akan hilang. Kota-kota besar di garis pantai sangat merasakan sekali pengaruh ini. Seperti di Semarang juga kita rasakan air laut itu sudah infiltrasi sampai ke Simpang 5 bahkan. Nanti silahkan kalau siang ke Masjid Baitur Rahman, wudhu, nah itu sudah kita rasakan adanya infiltrasi karena pertumbuhan, karena invasi air laut di bawah tanah kita. Jadi kota-kota besar akan terdampak secara signifikan. Kemudian juga ada polusi dan kerusakan lingkungan. Jadi polusi terutama dikaitkan adanya kegiatan produksi, dunia industri, dunia transportasi, dunia pembangkitan, tetapi juga banyak juga kontribusi dari kegiatan lain, misalnya pertanian. Pertanian itu juga walaupun mereka menanam dalam skala yang sangat luas, tetapi dalam prakteknya mereka banyak memakai bahan-bahan kimia untuk pupuknya, untuk pestisidanya, untuk herbisida. Kemudian juga dari peternakan sekaligus, ya, secara kesan umum ya mereka memelihara hewan, tetapi untuk menyediakan pakannya mereka harus menanam rumput. Bahkan kalau di Eropa itu, kalau di Inggris secara khusus itu kalau dari udara naik pesawat itu di bawahnya itu ya kerumunan kambing, kerumunan domba. Jadi kalau di Indonesia di bawah kelihatan kerumunan itu ya kerumunan pasar, kerumunan layanan sosial itu beda dengan di Inggris, di Eropa. Jadi itu memerlukan lahan yang luas untuk menyediakan pakan, baik itu pakan yang dirangsing, dikandangkan terbuka di alam liar, ataupun yang dikandangkan spesifik di kandang terisolasi. Jadi mereka memerlukan pakan. Bahkan juga KHDTK kemarin sempat ditawari oleh investor untuk mensuplai kebutuhan pakan untuk pasar di Jakarta. Di Jakarta itu kiriman hewannya datang dari berbagai penjuru, tetapi pakan yang mestinya juga mengimbangi kebutuhan hewan sembelihan itu juga berlimpah harusnya, tapi kita belum siap. Kemudian kerusakan lingkungan, ya terutama dari perubahan tata guna lahan. Jadi pembangunan, pertumbuhan penduduk, ada yang memerlukan ruang untuk permukiman, ada yang memerlukan bahan galian untuk pasirnya, untuk batunya, untuk kapurnya, untuk semennya. Nah, itu akhirnya merubah fungsi kawasan dari awalnya fungsi-fungsi perlindungan, dirubah menjadi fungsi peruntukan produksi, peruntukan pemukiman, peruntukan yang sifatnya antropogenik. Jadi di kota-kota besar, polusi udara dinobatkan sebagai penyebab penyakit dan kematian terbesar di dunia. Jadi polusi negara-negara maju di mana industri
ada di pusat-pusat kota besar, maka ya penduduknya banyak, kualitas udaranya buruk, seperti Jakarta misalnya, Surabaya, itu kualitas udaranya rawan memicu munculnya penyakit kecil-kecilnya ISPA, ya nanti seriusnya itu menjadi kanker, menjadi jantung, menjadi stroke. Kemudian hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi pertumbuhan manusia, pertumbuhan pembangunan memerlukan area di mana area-area ini akhirnya dikonversi dari hutan belantara dikurangi menjadi kebun sawit, dikurangi menjadi sawah, dikurangi menjadi eh, tegalan untuk nanam pangan. Ya, jadi awalnya kompleks ketumbuhannya melayani habitat bagi aneka hewan-hewan liar, tetapi karena kebutuhan industri, semisal sawit, maka semuanya dipotong, dibersihkan, dibakar, ada yang di dozer, ada yang manual, tapi yang paling banyak ya dibakar, karena dengan dibakar itu sebentar juga hilang, tidak ada resiko kegigit, keantuk, kecaplok, kecaplok itu swollen karena ada harimaunya, ada ular pitonnya, ada hewan-hewan harimau dan sebagainya. Tapi dengan dibakar ya dalam 2-3 hari itu sudah memperoleh luas yang sangat signifikan. Kalau di doser mesinnya mahal, tenaganya mahal, nanti belum di doser di depan, di belakang sudah tumbuh lagi. Ya, jadi akhirnya juga kita bisa apa itu hitungan ekonominya kita juga bisa tahu bahwa kenapa banyak kebakaran kita di lahan itu ya karena memang hitungan ekonomi, hitungan praktisnya itu memang sangat strategis, tetapi luar biasa kerusakannya karena seluruh sumber daya alam hayati secara khusus yang kelewatan api ya jadi debu, jadi abu. Jadi padahal ke hati kita banyak yang belum kita ketahui nilai fungsinya. Tapi satu yang harus kita mindset kita harus kita buka yaitu bahwa setiap individu, setiap spesies itu mempunyai peran yang penting sekali. Nah, sehingga hilangnya satu spesies itu ibaratkan hilangnya satu halaman buku buku sakti. Jadi nanti sudah tidak bisa melanjutkan cerita dan nilai fungsi lingkungan secara lengkap lagi karena sebagian sudah hilang, 1-2 jenis hilang, maka mulai terputus adanya interaksi, adanya nilai peran. Jadi kebakaran saja bisa memacu hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian pemotongan pohon, illegal logging, maupun penebangan untuk dialihfungsikan peruntukannya menjadi pertanian perkebunan, sama juga. Jadi saya sering mencontohkan misalnya eh, kelestarian hutan. Ya, hutan yang lestari itu boleh dikatakan itu secara alami dikerjakan oleh hewan-hewan yang menjaga hutan tersebut. Manusia itu dari zaman purba juga tidak ada yang menanam pohon di tengah belantara atau memupuk di tengah belantara atau bahkan saat ini trennya tanaman dikasih barcode biar tahu pertumbuhannya, biar tahu keperluannya apa. Nggak ada. Jadi yang mengerjakan ya hewan-hewan seperti gajah. Jadi makannya dalam jumlah kuintal dalam satu kali makan. Yang dimakan ya secara kasar saja, sehingga tidak semuanya kecerna sempurna, masih meninggalkan biji-biji yang bisa bertunas, biji-biji yang bisa berkecambah, sehingga nanti bisa menjadi
menjaga reproduksi tumbuhan. Orang hutan juga sama, dia fanatik makan buah, jadi nggak kecerna dengan baik, sehingga nanti bisa menjadi tunas-tunas untuk suksesi keberlanjutan dari hutan tersebut. Burung, mamalia, aneka hewan-hewan itu bisa membantu dalam menjaga kelestarian. Nah, kalau hewannya terlalu banyak, tikus misalnya di sawah-sawah tikus, ya karena sumber dayanya banyak, ada padi yang melimpah, siang hari petani jaga, oke, enggak masalah, tapi giliran malam hari petaninya tidur, tikusnya yang keluar. Nah, jadi kalau ularnya yang bergerak di malam hari dipanen, diambil, diburu untuk selera-selera apa itu, selera gairah, apa selera geragas, geragas tahu ya, semua dianggap makanan bergizi, makanan yang apa itu diperlukan oleh badan kita, jadi dimakan semuanya. Ya tikusnya ya mapan, jadi sehingga tidak punya mangsa. Tetapi kalau ularnya bertahan, ya, itu nanti malam hari mereka bekerja dengan keras untuk mencapai pengendalian biologi namanya. Ya. Nah, saat ini yang masih dipertahankan pengendalian biologi menggunakan burung hantu. Sehingga di sawah-sawah mulai didapati adanya rumah burung hantu atau rubuha. Nah, burung hantu itu juga burung nokturnal, aktif di malam hari, mencari tikus, mencari katak, sehingga itu juga mempunyai peran dalam pengendalian tikus. Serangga-serangga juga banyak di lahan-lahan budidaya pertanian. Nah, serangga ini kan penggemarnya banyak sebenarnya. Ada burung, burung insektivora atau burung ocean-ocean yang dilayani saat ini dengan makanan jangkrik itu secara alami memang pengendali hama. Tapi karena sudah ditangkap, dikandangkan, ya, maka peran burung ini untuk melindungi buah, melindungi jambu, nangka, biji, eh, dan lain-lain itu ya akhirnya tanamannya banyak yang cacat, banyak yang busuk, harganya murah, dan itu sumber penyakit. Jadi ya manusia merasa bahwa hewan-hewan itu nggak ada gunanya, kan. Jadi dengan hilangnya habitatnya karena peralihan fungsi, maka keanekaragaman hayati bisa terganggu. Kalau keanekaragaman hayati terganggu, maka peran-peran yang mereka mainkan, tugas-tugas yang dibebankan oleh alam, oleh Tuhan, itu abai, diabaikan, tidak dikerjakan. Salah satu contoh yang sederhana, misalnya mungkin punya baby atau punya kemenakan kecil, ya senangannya nonton SpongeBob. SpongeBob itu hewan yang kecil saja di badan laut atau tawar, dan mereka mempunyai tugas sehari-hari itu untuk menyerap, mengalirkan air melalui badannya. Ada ampasnya yang tersangkut, maka dia cerna. Sangat mungkin isinya banyak berupa plankton, ada gizinya dan nutrisinya bisa untuk pertumbuhan. Sisa saringannya dikeluarkan dalam bentuk air bersih. Air yang sudah disaring secara mekanik maupun secara biotik. Jadi yang dilewatkan itu sudah air bersih. Nah, hewan ini secara teknis mempunyai peran sehari-hari yaitu membersihkan air.
Nanti ada kelompok yang lain membersihkan lumpur. Jadi di lumpur itu ya ada bakterinya, ada organiknya, ada gizinya. Jadi bagi mereka yang pemakan lumpur, ya lumpur itu sangat sehat, sangat menguatkan. Sehingga nanti yang keluar saat dikonsumsi, yang keluar dari badannya itu adalah lumpur yang sudah bersih. Alias mereka membantu mencerna lumpur. Jadi kalau di rumah tangga pun juga kita bisa pahami bahwa di selokan-selokan drainase rumah tangga, kampung, pemukiman itu ya sebenarnya ada kehidupan yang harus kita jaga perannya. Mereka ikut membersihkan air, ikut meningkatkan kualitas, eh, menurunkan kualitas cemarannya begitu di selokan-selokan. Tapi karena rumah tangga kepinginnya rumahnya wangi, rumahnya mengkilat, rumahnya glowy, ya, akhirnya ya kena asam semua dan mereka tidak kuat karena makhluknya kecil, kena senyawa kimia meskipun pembersih tapi juga pembersihnya sampai di jiwa raganya. Dia ikut keimbas. Nah, gitu ya. Jadi triple planetary crisis ini akan meluas sekali sehingga memang ada risiko akan mengganggu sampai pada keberlanjutan makhluk di bumi dan bumi itu sendiri. Jadi fenomena nasional, dampak negatif perubahan iklim di Indonesia, peningkatan suhu. Kita juga merasakan ada suasana gerah yang sangat eh, dirasakan oleh banyak masyarakat. Di siang hari, sore hari ya terutama setelah lepas bekerja dia di rumah harus ngeligo. Ngeligo itu telanjang baju, tetap pakai celana, pakai sarung itu kalau bapak-bapak, tapi kalau ibu-ibu wah ini nanti salah fokus. Jadi lebih panas karena bangunan kota itu menyerap panas siang hari, nanti sore hari begitu cuaca sudah mulai lebih sejuk, itu panas dari tembok dan sebagainya itu nah, akan dilepaskan lagi ke lingkungan sehingga kita merasakan ada suhu yang uh, di lingkungan kita. Jadi mungkin akan beda kalau semua masyarakat kota itu punya kesadaran tembok-tembok bangunan-bangunan vertikal itu ya dikasih tanaman, panasnya akan diserap tanaman menjadi pertumbuhan melalui fotosintesa sehingga temboknya juga sejuk. Saya di rumah ya awalnya rumah saya tak kasih pohon mangga sampai gede sekali, sejuknya luar biasa. Tapi saking sejuknya, lembab, sejuk, serasa sama semut angkrang, musuh pribadi saya, semut angkrang. Nanti kalau sudah populasinya padat itu tidak hanya di pohon, ya turun ke teras, turun ke bak sampah, turun ke mana-mana. Itu karena saking nyamannya tersedia pakan dalam suhu cuaca yang nyaman. Karena lembab, kayu-kayu juga busuk sehingga waduh ini jadi tantangan juga. Mana sampahnya begitu banyak seresahnya. Tapi mereduksi suhu yang sangat signifikan. Jadi peran tanaman itu kan seperti uh, kipas yang ada misnya itu, yang ada kabutnya. Jadi tanaman itu menghasilkan kabut yang sangat-sangat halus sehingga kita tidak merasakan, melihat. Tapi kita merasakan kalau ada di bawah pohon itu suasana kabut itu sangat kita uh, rasakan di bawah teduhan. Jadi itu juga membantu menekan suhu mikro yang ada di pemukiman atau di rumah atau kemudian perubahan curah hujan. Jadi tahun 2023 kita merasakannya masa
bulan hujannya, hari hujannya menurun, sangat panas, dan potensi kebakarannya juga tidak hanya di kawasan lahan dan hutan, tapi juga sampai ke pemukiman-pemukiman. Jadi untuk September ini, Alhamdulillah 2024, 2025 maksudnya, kita masih diberkahi dengan hujan-hujan yang ya saya senang karena KDTK itu tugasnya nanam, memelihara, dan melaporkan. Jadi ya laporannya juga lumayan ini karena pemeliharaan sudah dibantu. Kemudian kenaikan muka laut, sebagaimana kita ketahui, Semarang sendiri di samping airnya laut yang naik, juga daratannya yang turun. Daratan turun itu satu karena bangunan pertumbuhan kota sendiri menjadi beban. Yang kedua, substrat dari Semarang bawah itu berupa lumpur. Materialnya tanah lumpur. Lumpur itu secara degradasi belum selesai. Jadi untuk menjadi material yang inert, yang tidak lagi cepat berubah. Pasir, kerikil itu bagian dari lumpur yang sudah selesai prosesnya. Tapi kalau masih lumpur, mungkin dari teman-teman yang basisnya dari sedimen atau geologi mungkin lebih paham. Tapi kalau lumpur itu masih proses degradasi dan di sana mengalami seringken. Jadi masih mengerut, masih meringkas. Sehingga kalau dalam skala kota Semarang, maka seringkennya itu ya yang dirasakan ya menurunnya permukaan daratan. Jadi ada dua hal sekaligus, yaitu ada fenomena naiknya muka laut dan juga turunnya daratan, land subsidence, penenggelaman atau seringkennya dari daratan kita. Ya, kenapa lumpur? Ya karena jarak antara gunung sebagai catchment area, daerah tangkapan air dengan pantai itu relatif pendek. Jadi Semarang dengan Ungaran cukup pendek sehingga tidak memungkinkan material-material yang di bawah sungai itu untuk sempurna terdegradasi. Tapi lain kalau di kota-kota yang relatif jauh dari gunung, Surabaya, dan misalnya itu agak lumpurnya tidak sedominan yang ada di Semarang. Tapi kalaupun berlumpur pun seringkennya tidak terlalu diperhatikan. Saya kurang tahu data terakhir apakah seringken di sini lebih cepat, lebih banyak dibanding yang kota lain, ini nanti mungkin. Tapi kalau di Pekalongan, ya Pekalongan itu kota industri batik, di mana dalam proses pembuatannya itu kan juga memerlukan air untuk proses, sehingga banyak menggunakan air sumur dalam. Air sumur dalam itu kalau diambil terus-menerus secara apa itu secara agresif ya nanti akibatnya rongga-rongga tanah akan kosong, butiran-butirannya akan kosong. Kosong berarti sehingga dilaporkan bahwa Pekalongan termasuk daerah yang mengalami penenggelaman termasuk sangat cepat. Kalau di Semarang ya di Pantura itu di Robokan atau di Tambak Lorok ya Tambak Lorok secara khusus itu warga-warga di sana ya setiap 4 tahun harus menumpuk rumah di atas rumah lama. Jadi kalau tidak ya terus merosot terus. Sehingga yang kita ketahui di sana rumahnya ya rumah-rumah yang sopan alias kalau masuk rumah harus merunduk sangat dalam. Kan sopan itu, permisi gitu kan merunduk.
Tapi kalau nggak mau sopan ya pasti kejedut karena kusen pintunya rendah. Oke. Kemudian lanjutan dari jadi karena lingkungannya yang terpolusi, kehilangan biodiversitas, adanya ancaman terhadap cuaca, maka akan ada dampaknya. Yang pertama tentu food security. Jadi karena lingkungannya berubah, panenan juga mungkin terganggu, konsumsi mungkin juga tidak jelas, cenderung kekurangan. Kayak ketahanan pangan sendiri akan terganggu, kemudian juga kaitannya dengan kemampuan beli. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Sementara dari kefanatikan kita terhadap beras masih belum goyah. Orang Indonesia kapanpun dimanapun kalau belum makan nasi ya belum belum kenyang, belum makan. Meskipun sudah habis spaghetti 2-3 potong atau bahkan mungkin bisa 5 potong sekaligus ya masih belum belum satisfy, belum kenyang. Kemudian juga secara kebutuhan, jadi dalam kondisi cuaca yang tidak nyaman itu juga orang cenderung metabolisme itu juga cenderung meningkat. Suhu yang lebih panas, akibatnya metabolismenya cepat. Metabolisme cepat berarti energi yang tersedia di badan juga cepat terkuras, gampang lapar. Itu juga terkait dengan budaya dan kultur. Jadi makan biasanya ya sederhana dan biasa, tapi dalam kondisi lemes, pengennya kok makan terus. Setelah makan pengen lenger-lenger, pengennya nyantai, ngantuk, tidur. Jadi pemenuhan untuk mencapai pertumbuhan lemak itu juga membutuhkan banyak makanan. Selanjutnya energy security, jadi karena pertumbuhan ya, ekonomi, pertumbuhan dari pembangunan, ya tentu energi yang menjadi perhitungan utama. Jadi di samping itu juga secara minor, secara mikro, seiring dengan meningkatnya cuaca lingkungan, ya makanannya juga lebih banyak karena gampang lapar. Sehingga dulu Presiden Habibie pun sampai menghimbau seluruh warga masyarakat Indonesia untuk bisa puasa Senin Kemis. Puasa sunnah, ajaran Rasulullah. Itu kalau diibaratkan, dihitung kalkulasi kan, setiap kali makan tuh kira-kira 3 centong, setiap orang nanti katakanlah 50% dari penduduk itu dihimbau mengikuti puasa Senin Kemis, berarti kan sekian juta orang kali 3 centong itu sudah luar biasa sekali ketahanan pangan dan stok energi kita. Jadi sampai menjadi kebijakan saat itu. Cuman kita ya masih belum bisa memahami bahwa itu merupakan bentuk-bentuk empati, tidak hanya terhadap orang miskin yang menahan puasa, tetapi juga kesediaan ketahanan pangan negeri kita sesungguhnya. Oke, jadi energi untuk rumah tangga, untuk setiap individu atau makhluk tadi sudah, setiap kemudian untuk rumah tangga dengan kondisi yang tidak nyaman, maka yang paling enak itu kalau di rumahnya ada AC-nya, ada kipasnya, ada pendinginnya. Nah, sehingga ini juga bentuk-bentuk konsumsi yang uh, menjadi kontribusi besar dalam pengelolaan energi
keamanan energi. Jadi pada saat serangan stroke panas, heat stroke ada di India, Pakistan, Afghanistan itu ya banyak yang jatuh, ada yang meninggal, ada yang kolaps, ada yang paralisis atau semaput, yaitu mereka dibela-bela datang ke tempat-tempat umum untuk mendinginkan badan. Ada yang langsung di ruang tertutup, ada yang di tempat terbuka dengan air mancur dan sebagainya, bawa semprotan dan sebagainya. Kemudian juga water security. Jadi air yang kita pakai sehari-hari itu pada dasarnya adalah air sumur, air pam, air hujan. Jadi kualitas dari air alami, baik itu sungai maupun dari danau, secara kualitas dan kuantitas sudah menurun sekali. Ya, secara kuantitas, misalnya rawa pening, sebelumnya kan diinvasi oleh rumput, oleh eceng gondok, sehingga terjadi pendangkalan. Nah, kemudian secara pendangkalan otomatis kapasitas tampungnya ya menurun. Jadi kalau itu tidak dipanen, maka banyak sekali sedimentasi yang bisa tertahan di bawah perakaran, sehingga menyebabkan kapasitas dan stoknya juga terbatas, berkurang. Adanya cemaran ini juga banyak mengganggu kualitas air yang ada di badan alami. Di Kalimantan misalnya itu, badan-badan sungai itu sudah cenderung menjadi asam. Asam ini terutama dikaitkan dengan adanya seresah-seresah yang tidak langsung terdegradasi tapi tertahan sebagai gambut. Adanya asam menyebabkan reaksi degradasi tidak berjalan mulus. Kemudian juga adanya ferrik. Jadi pada penggalian batu bara itu tanah-tanah yang topsoil itu dibongkar, kemudian di dalamnya mengandung fero. Setelah diangin-anginkan maka sifatnya menjadi asam. Nah, ini kalau sampai kena hujan tidak tertampung oleh drainase sekitar eksplorasi, maka lari ke air umum. Nah, ini menyebabkan airnya juga tidak layak, MCK pun tidak layak karena mengandung asam, ya gigi geligi biasanya kalah. Ada keropos gigi atau rusak gigi, ya kayak gigisan. Kemudian juga cemaran-cemaran tentu saja karena di masyarakat kita masih belum ramah dengan air. Jadi kalau di Indonesia sungai itu berada di belakang rumah. Dari rumah itu biasanya yang paling kemproh ya di dapur. Di dapur biasanya juga ada WC, septic tank. Nah itu masih semuanya dibuang ke sungai. Sehingga sungai itu menjadi tempat penyaluran limbah dari domestik, dari peternakan, dari industri, dari berbagai anthropogenic activity. Tapi kalau di luar negeri adanya sungai, ada garis pantai, pinggir danau itu menjadi aset. Jadi properti-properti yang ada di pinggir itu sangat-sangat prestisius, sangat mapan. Jadi muncul tidak hanya perumahan, tetapi bahkan mansion, rumah yang besar, mewah, sangat-sangat prestisius, mansion. Di pinggir danau, misalnya seperti di Rawapening itu sekarang tumbuh
menjadi agenda wisata. Wisata sendiri juga berkontribusi terhadap tekanan polusi. Jadi akhirnya juga mengganggu stok air. Jadi harus dilindungi. Saya pernah ke Kalimantan Tengah, itu juga airnya sudah terkontaminasi dengan limbah dari batu bara dan sebagainya. Jadi sangat rawan terhadap, apalagi sekarang air sungai itu menjadi banyak sekali nilai fungsinya. Yang satu sebagai air minum, air itu tidak lagi banyak mengalir lewat sungai, lewat badan-badan alam, tetapi ngalirnya lewat truk tangki, ngalirnya lewat pipanisasi, sehingga petani juga kekurangan saat kemarau. Beberapa juga diperuntukkan untuk wisata. Jadi wisata-wisata yang menggunakan objeknya air sumber, air sungai itu sekarang juga tumbuh. Ada yang cuping, ada yang pecahan yang kecil-kecil itu, semuanya menggunakan air. Jadi saat air berkecukupan mungkin nggak masalah bagi lingkungan, tapi begitu kemarau seperti di atraksi eh, wisata alam di sekitar Gunung Kawi, bukan pesugihannya tapi bentang lingkungannya yang indah itu, ada konflik antara pengelola wisata wisata eko dengan masyarakat karena berebut sumber daya air. Jadi menyebabkan ya kualitas air secara kuantitas kualitas menurun. Kemudian ada migrasi. Di migrasinya itu mas itu massal. Jadi hewan-hewan terutama karena ada energi, ada pakan yang dinamis berubah di Afrika misalnya, ada pergerakan yang sangat masif dari hewan-hewan herbivore. Karena hewan herbivornya berpindah, ya karnivornya ya ikut. Karena sarapan dia pindah gitu. Itu karena masalah kesediaan pakan. Kemudian juga di global juga ada hewan-hewan yang bermigrasi secara antar benua, antar negara. Itu juga melewati perjalanan yang sangat berat. Mereka memerlukan energi, mereka memerlukan tempat berteduh, tempat mampir, dan seterusnya. Sehingga itu sangat rentan. Gangguan cuaca, gangguan navigasi, ada bangunan, dan sebagainya. Jadi meskipun mereka sudah mempunyai strategi migrasi dengan efisien, mereka sesungguhnya mempunyai jalur-jalur. Jalur-jalur itu ya sebagaimana yang diacu oleh jalur navigasi aeronautik pesawat. Cari tempat yang paling mudah, paling ringan untuk dari arah angin, dari arah jarak itu diikuti dari migrasi hewan, burung terutama. Disturbance of military dan state facility. Jadi misalnya di negeri kita ya, ada batas negara yang cukup luas, yaitu di Malaysia dan Indonesia, di Borneo, Kalimantan. Jadi di sana Malaysia secara tegas batas teritorialnya itu ya ditanami sawit. Tapi untuk Indonesia masih berupa hutan. Ya, karena hutan ya ada kayunya. Ya, kayunya ini menjadi subjek godaan. Jadi kayunya ditebang, dijual. Harga yang lebih bagus itu di Malaysia, sehingga ada kesan bahwa Malaysia menebang hutan kita. Padahal yang nebang nanti ada figur-figur pihak-pihak lain yang sangat eh, jelas atau sangat kuat dalihnya harus menebang. Tapi intinya kayu yang dipotong dari hutan kita
akhirnya lahannya gundul, terus ditanami sawit, sehingga terkesan bahwa batas sawitnya Malaysia itu bergeser ke batas wilayah Indonesia. Itu akhirnya berganti lagi. Dari sisi kayu yang di illegal logging, itu ada oknum-oknum yang memang itu harus bekerja. Jadi, pengelola tapak batas, ada militer di sana, mereka harus bergerak cepat, baik di daratan maupun di air. Jadi mereka menggunakan kapal yang cepat, dan kapal yang cepat itu boros bensin. Sementara yang turun dana bensinnya mungkin tidak semuanya, karena memang harus operasional banyak lini yang harus didanai, maka mereka ditugaskan juga untuk mengelola sendiri pembiayaannya. Kalau tidak ya berani ngejar tapi nggak bisa balik. Nah, sehingga sebagian masyarakat yang saya wawancara itu ya mereka akhirnya motong pohon. Jadi duit dijadikan BBM. BBM digunakan untuk pekerja patroli wilayah. Ya, jadi kesannya satu pihak ada yang salah, tapi kalau dihitung akhirnya kelihatan itu disebut salah semua ya bisa, disebut katakanlah itu maklum juga dimungkinkan, karena memang batas wilayah ini juga menjadi wilayah yang harus kita kelola dengan betul, dengan baik. Jadi kalau tidak ya hilang, daratan kita hilang, sumber daya di baliknya, minyaknya dan sebagainya hilang, sepadan di kita. Nah, itu contohnya. Kemudian konflik resource, jadi termasuk konflik batas negara, konflik-konflik, uh, ya termasuk yang berkenaan dengan korupsi, ada dagangan-dagangan atau komoditi-komoditi misalnya yang harus diekspor impor, nah itu terkait dengan kondisi lingkungan kita. Jadi ada kedelai, ada jagung, ada daging, beras dan sebagainya itu juga dikaitkan. Silahkan kalau akan chatting nanti kita respon. Ya, nanti secara luas mungkin Pak Fuad sudah menjelaskan. Jadi untuk ketahanan air atau tekanan terhadap penggunaan air secara global kita bisa ilustrasikan pada gambar peta dunia itu ada warna-warni. Jadi Indonesia sendiri beragam kondisinya, dari yang sangat tinggi di Kalimantan, Sumatera, Jawa. Tinggi itu artinya bukan banyak airnya loh, ya. Tekanan, ya, stres terhadap sumber daya air. Jadi meskipun di Sumatera banyak mata air, banyak itu, tapi pengelolaannya juga rawan sekali dengan perubahannya bentang lahan menjadi sawit dan sebagainya, itu juga termasuk ada risikonya mana mengenai siklus hidrologi. Jadi bahkan ada yang agak anti mainstream bahwa tanaman sawit itu akan mematikan mata air. Sehingga ada yang menggunakan sawit itu sebagai senjata untuk mengusir warga lokal karena airnya menjadi kekurangan, daerahnya menjadi panas, tanahnya menjadi putih, airnya menjadi minim, sehingga itu warga-warga yang ada di yang terisolasi di kawasan sawit ya akhirnya tidak bisa bertahan. Mereka harus keluar dari peta-peta itu.
anti mainstream, tetapi banyak juga yang masih berharap bahwa sawit sendiri nanti akan menjadi potensi bahan bakar berkelanjutan baru dan terbarukan, sehingga ini juga akan menjadi potensi persaingan global nantinya. Jadi yang tekanannya rendah itu negara-negara yang memang berwarna hijau berat, ya, seperti Brazil, kemudian Afrika tropis atau Katulistiwa, dan ada di beberapa negara seperti Asia Tenggara itu juga di luar Indonesia terutama juga masih tekanan krisis airnya menjadi minim. Ya, dengan kondisi seperti itu ya kita harus menyadari bahwa untuk menanggulangi krisis air ya satu-satunya ya kita usahakan bisa berbalik lagi, yaitu dengan rehabilitasi lokasi-lokasi yang kaya air. Jadi dengan kondisi air, dengan kondisi cemaran, kondisi pembangunan dan sebagainya, kita bisa melihat masyarakatnya cenderung eh, kelaparan. Jadi di tahun 2022 peningkatannya cukup sangat tinggi sekali dari periode-periode sebelumnya. Ada yang karena cuacanya tentu, ada yang karena sosialnya, sedikit juga terkait dengan adanya perang. Jadi perang itu ya bisa menghentikan suplai pakan, suplai pangan, suplai energi. Ya, kita sendiri ya kalau juga sebenarnya adanya perang di Rusia, sebagainya itu kan bisa menghambat sirkulasi BBM global. Jadi termasuk Indonesia bisa terimbas. Nah, ini adalah Sustainable Development Goal. Jadi ada 17. Jadi tanpa kemiskinan. Ya, kalau di negeri kita kemiskinan menjadi tanggung jawab negara ya. Nah, terlantar dan miskin dipelihara oleh negara. Nah, di balik itu ada tanda kurungnya. Dipeliharanya itu ya untuk perluan pemilihan saja. Nanti dirangkul orang kecil, orang miskin, partainya ini. Ya, sudah fanatik sekali. Meskipun dibalik perhatiannya ke rakyat kecil itu ya sebenarnya duit-duit yang tidak jelas sumbernya. Bahkan ternyata juga ketahuan duit korupsi itu umumnya ya untuk bermain politik. Triliunan dana itu untuk mengelola politik terutama pemilu. Cukup besar porsinya. Kemudian zero hunger itu tidak ada lagi kelaparan. Tapi yang menjadi perhatian ya ketahanan pangan. Jadi negeri kita mungkin ketahanan pangannya, saya kurang tahu coba di browsing berapa bulan. Jadi sementara di zaman Nabi Yusuf dulu itu ketahanan pangan, Nabi Yusuf ya, sapi kurus 7, memakan sapi gemuk, ternyata diinterpretasikan bahwa akan ada 7 tahun masa paceklik, sehingga harus menyiapkan 7 tahun sebelumnya untuk mencadangkan pakannya. 7 tahun. Di Baduy, saya pernah dengar ketahanan pangan itu sampai berpuluh tahun. Coba nanti dicek angkanya berapa, di 30 atau berapa gitu. Jadi sangat lama sekali dalam kondisi beras masih kulit,
berasnya sampai dari putih menjadi kuning, bahkan tidak menjadi kuning, coklat, bahkan sampai hitam. Itu saking lamanya disimpan. Sehingga makin kuat ketahanan pangan, otomatis zero hunger-nya bisa naik, bisa bertahan. Jadi ini kearifan-kearifan lokal, banyaknya variasi makanan, orang tidak harus semuanya makan beras, tapi juga umbi-umbian, ini sangat prospek untuk kita kembangkan. Kemudian good health, itu sehat, sejahtera. Ya, ini kalau semuanya sudah pegang HP ya seneng, download, 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 gitu aja terus. Tapi tidak pernah upload. Di uploadnya hanya forward. Karena untuk membuat program, membuat himbauan, membuat ajakan, berbagi keilmuan itu juga susah. Tapi setidaknya pengalaman, pengetahuan, dan aspek edukasi maupun kesehatan juga akan tersentuh. Kemudian kualitas edukasi, gender equity, saya kira kita gender equity juga sama di Indonesia itu gajinya putra dan putri, cowok cewek itu di level yang sama ya nggak ada bedanya. Clean water and sanitasi, jadi kesediaan air bersih dan kebersihan lingkungan. Dan nanti ini saya kira untuk SDG sudah bisa dicermati sendiri. Ini capaian SDGs nasional kita yang ternyata tidak dicapai di target tahun 2023, tetapi diperkirakan masih molor 42 tahun lagi, yaitu 2065. Nah, padahal 42 tahun itu jarak yang sangat lama sekali dan sangat mungkin indikator-indikator itu sudah tidak sesuai, sudah lebih rigid lagi, lebih ketat lagi. Jadi mengakhiri kemiskinan, jadi kemiskinan itu ya akhirnya cenderung permisif ya, merusak hutan ya sah-sah saja orang miskin itu, tidak ada yang negur, kalaupun dihukum juga nggak dapat apa-apa, tetapi kerusakan terus berjalan. Mengurangi ketimpangan, yang satu super kaya raya dengan mudah membagi, mendapatkan penghasilan dengan cara yang wah sudah yang penting jadi duit, tidak tahu resiko sosial, tidak resiko lingkungan, resiko eh, edukasi dan sebagainya udah nggak peduli. Nah, ini yang selanjutnya kita singgung mengenai peran jasa lingkungan. Jadi kita belajar pencemaran lingkungan, kita belajar ilmu lingkungan, tetapi yang paling harus tahu di luar kepala itu bahwa lingkungan itu melayani kehidupan manusia dan juga kehidupan liar yang lain agar terus bisa bertahan. Jadi kalau satu saja tidak terlayani, maka dia akan mati atau bahkan punah, dan dengan punah itu berarti satu peran yang dia emban itu akan hilang, tidak ada yang menggantikan. Jadi banyak sekali jasa lingkungan yang bisa kita nikmati, jadi bahwa ada jasa pendukung, ada jasa penyediaan, ada jasa pengaturan. Jadi yang pertama dahulu jasa pendukung, supporting service, jasa dasar yang memungkinkan ekosistem itu dapat berlangsung. Misalnya siklus ya pembentukan tanah. Jadi kalau hanya tanah itu aslinya ya awalnya batu,
batu, kemudian ada perubahan cuaca siang dan malam, akan ada pemoian dan seringken, pengkerutan, maka terjadi retakan-retakan mikro. Retakan-retakan mikro nanti akan ditumbuhi oleh lelumutan. Akar-akar dari tanaman sederhana ini akan menghasilkan asam sehingga bisa melunakkan dari partikel batu tadi. Akhirnya mineral-mineral yang ada di dalam batu akan terlepas dan bisa diambil oleh tetumbuhan. Saya punya kolega Prof. Gatot dari Gajah Mada. Kok Prof. Gatot? Dari Gajah Mada itu mempunyai formula yang bisa mengubah batu menjadi tanah. Jadi kalau proses alami itu perlu berpuluh-puluh tahun, bahkan di Mekah itu padang pasir, yang pasirnya itu juga hasil dari retakan-retakan bebatuan yang dijemur dan diekspos suhu dingin malam hari itu sampai menjadi padang pasir. Di sana ada batu yang dari zaman Hudaibiyah, saya hampir terkecoh itu, terkesan sekali dengan perjanjian Hudaibiyah sampai mau ambil kerikilnya. Walau kalau betul saya bawa termasuk jin-jin zamannya Abu Lahab itu ikut itu. Ya, karena di sana kering ya jadinya pasir. Tapi kalau di tempat-tempat yang lembab ya jadinya menjadi tanah. Tapi butuh tahunan, bahkan dari zaman Hudaibiyah itu sampai sekarang itu batunya masih utuh, nggak ada yang retak sama sekali. Karena daerahnya tidak mensupport terhadap kelembapan. Gaddafi yang memiliki kebun Sahara sampai berupaya menebar sampah di padang pasir dengan harapan akan menghasilkan kelembapan dan bisa memicu perkecambahan. Hanya untuk menumbuhkan tokolan, kecambah itu dibela-belain menimbun sampah di padang pasir. Ya, berat sekali padang pasir, kering kerontang. Tapi kita perlu salut ke Cina, karena Cina itu padang pasir sudah diformat menjadi area-area rehabilitasi, perluasan wilayah hunian, perluasan wilayah bertani, jadi ya istimewa sekali ya. Kalau Yahudi beraninya hanya menanam satu jenis di padang pasirnya. Satu jenis itu sangat eh, filosofis karena dia sangat percaya adanya hadis Nabi, yaitu orang Yahudi akan diburu oleh orang Islam, Muslim. Semuanya akan lapor, batu pun akan lapor. Di belakangku ada Yahudi dan sebagainya akan lapor. Jadi Yahudi tidak bisa sembunyi kecuali satu makhluk yang namanya tanaman gorgot. Nah, gorgot itu bisa melindungi, bisa menjadi tempat sembunyi orang Yahudi. Sehingga dari sekarang mereka sudah nanam sangat banyak dan sangat luas sekali dengan harapan nanti bisa menjadi persembunyian, tidak menjadi kejaran. Jadi dari zaman Nabi dahulu, dari zaman sejarah dulu, orang Yahudi memang cerdik, orang Yahudi sangat uh, solid sekali, tetapi banyak kasus orang Yahudi selalu kalah dengan uh, dalam peperangan maupun dalam argumentasi-argumentasi politik dan ekonomi selalu kalah. Jadi sehingga orang Arab sekarang pun ya santai saja. Mereka berperang bunuh-bunuhan genosida, orang Arab santai karena tahu bahwa hukumnya itu sudah tercatat dari zaman dahulu. Jadi ya ini sedikit tambahan. Tapi intinya pembentukan tanah. Di batu yang keras,
bisa menjadi kerikil, kerikil bisa menjadi pasir, dalam kondisi yang lembab bisa memicu kehadiran tetumbuhan, tetumbuhan menghasilkan asam, sehingga bisa menjadi tanah. Jadi kalau tanah-tanah yang tandus seperti padang pasir, itu ya punya harapan asal kelembapannya terjaga. Tapi kalau tanah gersang, ya di negeri kita dari Dinas Kehutanan kan melaporkan ada tanah yang kritis dan sangat kritis. Kritis sangat kritis itu ya karena substrat itu, tanah itu sudah kehilangan material suburnya karena erosi, karena terbawa angin, sehingga meninggalkan material-material yang kasar. Material kasar pasir itu nggak cocok untuk tumbuhan karena gampang sekali pindah, gampang sekali kering, tidak ada nutrisinya. Ya, untuk bisa tanah kritis itu eh, bisa ditanami ya harus dikasih soil conditioner. Soil conditioner. Nah, soil conditioner itu yang melembabkan tanah agar bisa mensupport kehidupan mikrofauna tanah. Jadi dalam kondisi conditioner itu buatan manusia, tapi secara alami alam itu mampu sepanjang tidak terlalu berat perubahan-perubahan alih fungsinya. Jadi masih bisa menahan. Kemudian jasa pendukung yang lain yaitu siklus nutrien. Jadi yang tertimbun di bawah pepohonan itu adalah sersah. Sersah ini kalau dalam kondisi nyaman akan mengalami degradasi. Dari proses degradasi akan menghasilkan nitrat, nitrogen. Nitrogen ini bisa diambil oleh tumbuhan. Di balik proses degradasi itu ada peran-peran kehidupan yang sangat kompleks sekali. Ada mikrobakteri, ada jamur, ada cacing, ada serangga, dan sebagainya. Nah, sehingga untuk proses-proses buatannya, manusia menirukan semacam ramuan untuk yang mengandung mikroflora yang kompleks seperti tanah tadi untuk mempercepat agar jalannya tidak alami pelan-pelan dan sangat tidak terkontrol, tetapi akan dipercepat dengan proses-proses pengomposan. Jadi dikondisikan ada bahan bakunya berupa hijauan, berupa limbah kandang, berupa limbah rumah tangga, kemudian diberi starter. Starter itu isinya yang mikrofauna tanah kompleks. Nah, sehingga nanti bisa cepat mengalami degradasi menjadi tanah dan tanah ini bisa dipakai kembali untuk disirkulasikan balik ke tumbuhan. Nah, itu di alam ya berlangsung seperti itu. Namun seperti di Kalimantan, seresahnya banyak karena hutannya hutan belantara, tetapi kondisinya dalam kondisi basah karena isinya ini ada panggilan siapa ini? Bentar ya. Bagus, Hasto, kenapa? Online, tapi wes, iki kuliah aku wes ket mau jam 8. Oh iya, Sapna ya. Ya, tak selesaikan kelasku dulu ya. Wes. Assalamualaikum. Ya, ternyata ada ujian. Saya cukupkan dahulu, nanti kita sambung lagi di tambahan-tambahan waktu yang lain. Ini karena ada ujian, dia harus menyiapkan diri. Terima kasih, silakan untuk diakhiri online-nya semuanya dan kita
akhiri perkuliahan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah barcode-nya sudah semuanya ya? Sudah, Bapak. Saya cek lagi. Permisi Pak Jafron. Oke, sudah semuanya. Terima kasih, kita akhiri. Foto bersama sekarang aja, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Mana? Ya boleh, ayo open cam. Ya, waktunya kan udah 1 jam 51 menit. Nggak apa-apa lah. Dian mandi. Astagfirullahaladzim. Benar. Lu Adrian mah hilang. Gue nih dia aja deh. Gado-gado, yuk lo, gado-gado. Liburan. Sarapan, Lur. Sudah. Ya, Mas Sun, Mas. Yo.